Mas bikin souvenir di mana? Buat tugas kuliah aku di daerah sini. Dek iki loh sama dek Blok JI lewat jalan sini belok kanan terus lurus sedikit di situ ada pojok itu sama ke sana nggak apa-apa. Ya wis. Coba situ sih ya. Monggo. Ya. Sik. Yuk. Dari informasi yang saya dapatkan, akhirnya saya menuju ke rumah Pak Ahmad untuk mencari beberapa souvenir yang saya butuhkan. Rumah Pak Ahmad di ujung sebuah gang, sehingga saya harus berjalan sedikit jauh untuk sampai di sana. Dan benar sekali, sebuah rumah kecil yang tergolong sangat sederhana, tidak terlalu terlihat dari jalan umum, dan berada terhimpit dengan bangunan lainnya. Bentuk bangunan rumah tersebut belum seluruhnya selesai. Di dalamnya, seorang lelaki tampak sibuk mengerjakan pekerjaannya. Permisi, Pak. Iya, Mas. Permisi ya, Pak. Iya. Pak, ini yang itu, apa? Bikin-bikin kerajinan itu ya? Iya. Rumah saya deket sini, Pak, tapi nggak pernah tahu Bapak. Iya. Ini bisa pesen, Pak? Misalkan mau pesan, saya kan mau ini ada acara kampus gitu, mau pesan kerajinan buat souvenir gitu. Namanya Pak Ahmad. Lelaki ini sehari-hari bekerja sebagai pembuat kerajinan tangan, buruh, dan sedikit pekerjaan lain yang mampu dilakukan. Pekerjaan ini telah dilakukan selama bertahun-tahun. Dulu, sehari-harinya tidak banyak pekerjaan yang dilakukan, hanya sekedar membantu orang tua membuat kue-kue. Tetapi setelah kedua orang tuanya tidak ada karena sakit yang diderita, maka Pak Ahmad harus menghidupi dan melakukan pekerjaannya sendirian. Namun, hal tersebut tidak membuatnya kecewa atau putus asa. Dengan semangat dan keinginan, Pak Ahmad belajar dari media yang ada, hingga akhirnya bisa memproduksi beberapa kerajinan tangan. Kalau nomor rumah ini berapa, Pak, kira-kira? Ini kira-kira Dijual berapa biasa? 25. 25. Itu harga pas ya? Kalau misalnya pesan banyak nggak bisa ini? Bisa. Biasanya ini dijual di mana sih, Pak? Kok nggak pernah tahu sih? Ya terbatas kan ada pesan baru dibuat. Yang pesan orang luar apa orang-orang sekitar sini aja? Ya tangga-tangga sini banyak. Saya aku baru tahu sih, Pak. Biasanya nggak pernah ketemu Bapak sih soalnya. Iya, saya nggak Jadi- pernah keluar. Oh gitu, jadi nggak tahu. Iya. Kalau yang kayak yang itu, Pak, Yang mana? yang itu, yang full gitu itunya, batunya. Oh ini nanti Oh, nanti di full juga? Iya, dikasih batu ada. Batu yang hitam. Ini kayaknya seru nih, Pak ya. Iya, nah ini nanti ditata. Di full, Kalau yang iya. putih dikasih yang hitam kan biar Kelihatan tulisannya itunya ya. Kalau yang ini nanti dikasih yang putih. Yang membuat Pak Ahmad berbeda dari orang lain adalah keterbatasan yang dimiliki, sehingga tak banyak yang bisa dilakukan. Ya, sakit yang dideritanya saat masih kecil akhirnya membuat Pak Ahmad mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya, sehingga tak mampu berjalan dan berbuat banyak. Padahal berbagai usaha telah dilakukan hingga mengeluarkan biaya besar, tapi hasilnya tidak ada. Ahmad Yamin, Sekarang umurnya berapa? umurnya 46. Iya. Ya masak ya, cuci-cuci ya, ada ini tadi apa? Kerajinan, juga setrika. Itu aja. Sama ngajar. Iya, ngajar ngaji. Ya, ada 2 tahun. Juga Iya masih. baru ya, Pak. Iya.
Kalau sementara ini kan kalau ada yang pesen, ya kan tangga-tangga dekat sini aja. Sekarang sudah nggak ada yang pesen, berkurang. Kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat membuatnya tidak bisa tinggal diam, meskipun dengan keterbatasannya. Pak Ahmad harus bekerja untuk bertahan hidup sehari-hari. Pagi-pagi sekali, api kecil dari sebuah kompor gas telah dinyalakan. Beberapa perlengkapan dapur sederhana pun telah siap, menandakan Pak Ahmad akan memulai aktivitasnya. Semua peralatan diletakkan di bawah, agar Pak Ahmad dapat menjangkau dengan mudah. Sewaktu orang tuanya masih ada, Pak Ahmad terbiasa membantu di dapur, sehingga tahu benar dan mengerti bagaimana caranya memasak sendirian. Terlihat agak sulit memang, apalagi Pak Ahmad tidak menggunakan kursi roda saat berada di dalam rumah. Yang digunakan adalah sebuah papan kayu berbentuk kotak dengan roda-roda kecil di sisi-sisinya. Itu pun dibuatnya sendiri. Ya tadi yang nomor rumah sama itu pas bunga. Mungkin kalau ada gambar mungkin bisa ada gambarnya nanti coba. Ya belajar sendiri, latihan di TV gitu. Ya susah-susah gampang. Pokoknya tekun bisa aja. Selesai melakukan pekerjaan di dapur, Pak Ahmad melakukan pekerjaan lainnya. Usaha kerajinan tangan atau handmade yang digeluti sampai saat ini setidak-tidaknya mampu mencukupi kebutuhan makan sehari-hari jika ada yang memesan. Dan sampai saat ini, Pak Ahmad hanya membuat pada saat ada yang memesan. Saat tak ada pesanan, Pak Ahmad tidak membuat satu bentuk pun. Karena Pak Ahmad tidak mampu memasarkannya, selain tidak ada modal yang dimiliki. Demi kebutuhan hidup, Pak Ahmad terus bertahan dengan keterbatasannya. Sulitnya pekerjaan yang dilakukan bukanlah sebuah kendala. Tidak ada hari libur dan batasan waktu untuk menghentikan pekerjaan. Tidak juga ada keluhan keluar dari mulut. Semua dilakukan dengan sabar. Tubuhnya terus dipaksa bekerja walau terkadang lelah menghampiri. Karena keadaan memaksa untuk bertahan, bekerja dan terus bekerja. Juga tersenyum bersama papan dan roda-roda kecil yang menopang. Ya, sakit tumpuh mulai umur 8 tahun. Pertama ya nggak apa-apa, cuma waktu itu kan panas sampai tinggi, terus atau waktu malam panas, terus besoknya sudah nggak bisa jalan. Itu waktu kelas 2 SD, sampai opname ke rumah sakit, berobat kemana-mana, sudah. Tapi nggak ada hasil. Cukup lama untuk membuat sebuah bentuk yang dibuat. Rata-rata dapat diselesaikan dalam waktu 2-3 hari.
bahkan terkadang lebih. Dibutuhkan kesabaran dan ketekunan untuk membuat bentuk-bentuk yang dibuat Pak Ahmad. Tingkat kesulitan yang ada dalam membuat tak menjadikan Pak Ahmad putus asa atau patah semangat. Semua dilakukan, walaupun kedua mata tampak lelah, bahkan ketika kelopaknya hampir menutupi. Di Surabaya keluarga saya kan pindah sini tahun berapa, 97. Kenapa pindah dari Surabaya? Waktu itu kan bapak sakit, masih ada orang tua kan, rumahnya dijual buat berobat. Kan beli rumah yang agak murah di sini. Kalau ibu tahun 2006. Kalau bapak pas pindah ke sini sudah setahun setengah, baru bapak nggak ada, meninggal. Ya enggak, kan ikut orang tua, kan orang tua pensiunan. Jadi makanya ya dari situ dapat pensiun. Kan ibu kan juga jualan kue waktu itu. Dititip-titipkan ke yang toko-toko yang jualan. Dulu, ketika beberapa waktu melakukan pekerjaan, Pak Ahmad tak henti-hentinya belajar dan tidak banyak waktu digunakan untuk beristirahat. Pagi, siang, malam selalu digunakan untuk melakukan pekerjaannya sebagai seorang pengrajin. Waktu tidurnya tidak tentu. Bahkan, di tengah matanya terpejam, Pak Ahmad sering terbangun untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga, kini semua bentuk dapat dikerjakannya. Dengan keterbatasannya, Pak Ahmad tidak bisa mengganti pekerjaan sebagai seorang pengrajin. Sampai saat ini, meskipun hanya menjadi pengrajin, Pak Ahmad terus bertahan dengan semangatnya, menggunakan tenaga dan keinginan bekerja, juga harapan-harapan dengan batu-batu kecil yang dirangkai menjadi indah. Kalau pas keluar tuh baru pakai kursi roda. Kalau di rumah pakai ini kan pak cepet, kalau ke belakang. Kalau pakai kursi roda ribet. Kayak ini dibuatkan adik saya. Kan adik saya kan kerja di las. Saya suruh buatkan buat kritikan ini. Saya mau coba dong Pak, coba gerajin boleh? Ntar kalau salah ya Pak, nggak apa-apa ya. Kan Belajar. Iya. Pegang yang mana Pak? Terus lurusin. Ini kemana Pak arahnya, ke sana? Iya, sana. Sampai kena Iya, yang hitam. Kalau kena didenda ya Pak ya. Ini biar gak nyantet ini. Oh iya. Oh, nggak bisa Pak. Ini kemana terus? Iya, terus pokoknya jangan berhenti, kalau berhenti nyantet. Oh, nyandet Pak. Ini. Gak mancing nanti masuk. Ini tadi bikin yang pinggir-pinggir ini berapa lama? Karena saya itu sudah biasa. Tapi kan nunggu kainnya yang
Kayak ini kudu ya kayak dulu enggak. Iya, Rontok ya? Iya, rontok agak. Kurang dikit lagi ya Pak ya? Iya. Selesai. Oke. Udah jadi nih, tinggal ntar dipenuhin ya? Iya. Tunggu keringnya doang. Kering. Biasanya habis ini ngapain Pak? Kalau udah bikin ini, Sudah. kerjaan lain? Ya, ini setrika. Oh, punya tetangga. Iya. Setrikanya di tempat tetangga atau? Enggak, dibawa ke sini. Oh, dibawa ke sini Iya. biasanya. Ini hari ini ada nggak kira-kira? Ada. Oh, ada. Ya udah, sekalian Nakes bantuin Kak. Ambil aja. Di sini setrikanya. Iya, ini Iya. beresin Dirapin dulu. dulu. Maaf. Taruh mana Pak? Taruh sana. Ke sini aja. Selesai melakukan pekerjaan, Pak Ahmad membereskan peralatan kerjanya untuk melakukan aktivitas lain. Selain pengrajin, Pak Ahmad juga seringkali menerima pekerjaan merapikan baju-baju milik tetangga. Tetapi hasil yang diperoleh dari pekerjaan ini juga tidak banyak, dan Pak Ahmad tidak menentukan berapa harga yang harus dibayar setelah pekerjaan tersebut dilakukan. Ini kalau banyak Bapak setrika terus ya Pak di rumah. Iya. Terus kalau misalnya mau keluar-keluar, Enggak pernah keluar ya di. kalau misalnya mau beli batu tadi, Di depan kan ada toko. deket sini Iya, aja. tetangga yang pun. Nggak sampai keluar-keluar ke sana. Enggak. Biasanya kesepian nggak Pak di rumah? Keluarganya sering kesini nggak? Ya kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Tapi masih kesini ya, masih Iya, jenguk-jenguk masih- Bapak. Enggak kepingin ya. Bisa ngelongkar bangkai. Pokok bisa makan lah. Enaknya setrika itu. Yang enggak kan bisa santai. Kalau yang kajian kalau kudu kan teliti, sing kajian. Waalaikumsalam. Oh, Iya, mau masuk. ngapain? Mau ngaji ya? Iya, tunggu itu. Ntar ya, tunggu dulu ya. Ih, mana teman-temannya? Duduk sini dulu ya. Ntar tunggu selesai setrika dulu ya Bapak ya. Tadi nggak selesai ini. Ntar lagi nih. Mana teman-temannya berdua aja? Siapa ini namanya? Intan, Ini satunya siapa? Haidar, Oke. kamu duluan dah? Ya, guys. Ayo baca Bismillah dulu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sakana yusakinu alum alama. Tak hanya itu saja. Setelah semua pekerjaan dilakukan, Pak Ahmad tak sempat untuk beristirahat. Karena seperti biasa, beberapa anak datang untuk belajar mengaji. Meskipun tidak banyak yang datang, setidak-tidaknya Pak Ahmad dapat memberikan pengetahuan mengaji kepada anak-anak tetangganya. Dan hal tersebut membuat Pak Ahmad senang akan kehadiran mereka. Setidak-tidaknya dapat sedikit menghapus rasa sepinya. Abawaku fatarada Sadaqallahu azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadkhulu khaffafan yukhaffifu waqada yuwakidu sakana yusakinu
Allama Mata. yu'allimul laun. Ternyata udah pinter ya. Yaudah dilanjut dulu deh Pak, saya pulang dulu bentar aja nanti kesini lagi ya. Dilanjut dulu ya. Bentar ya. Si Pak. Wa inna kalaminal. Dengan sabar, Pak Ahmad mengajar anak-anak, sehingga mereka pun senang saat belajar. Biasanya aktivitas ini dilakukan sore hari, ketika Pak Ahmad selesai melakukan semua pekerjaan. Terkadang justru pekerjaannya ditinggalkan sejenak untuk dapat membantu anak-anak belajar. Sadaqallahul azim. Kalau ngaji saya nggak seikhlas sih, kalau dikasih ya saya terima, kalau enggak kan bagi-bagi ilmu. Kalau saya bisa mulai kecil, kalau ngajar anak ya lumayan udah lama. Enggak ya kadang 2 atau 3. Misi Bapak. Balik lagi. Misi ya Pak. Ini udah pulang, udah diselesai ya tadi? Oh sudah. Dari tadi ya Pak? Iya. Ini Pak. Agnes ada bingkisan dari Dama TV, dari pemirsa Dama TV buat Bapak. Semoga bermanfaat buat kehidupan Bapak sehari-hari, bisa bantu ya Pak ya. Sehari-harinya Bapak. Hari ini Agnes terinspirasi banget sama Bapak, meskipun dalam keterbatasan Bapak masih semangat, masih ada aja kreativitas yang Bapak bisa salurkan buat cari nafkah, buat cari uang buat kebutuhan sehari-hari Bapak. Itu jadi motivasi sendiri buat Agnes, biar Agnes lebih semangat gitu Pak ya. Ini diterima ya Pak ya. Ini juga ada sedikit dari pemirsa Dama TV. Bapak terima, bisa bantu sehari-hari. Iya Pak. Bapak yang sabar ya, yang tegar, yang kuat, yang semangat ya Pak. Siapa tahu nanti ini laku, banyak yang laku deh Pak. Ntar pasti ya Pak ya. Nanti dari warga sini pasti nanti bilang kemana gitu. Nanti akan sekolah jadi ntar pesen deh nanti ya Pak ya. Kapan? Iya Pak. Bapak sehat-sehat ya Pak ya, jangan sakit-sakit. Karena Bapak hidupnya sendiri. Jadi Bapak baik-baik ya Pak. Pokoknya Bapak yang semangat tadi, pokoknya nggak usah mengeluh Pak. Apapun dilakukan dengan sepenuh hati, pasti hasilnya nanti bagus ya Pak ya. Ya udah, terima kasih Pak. Agnes mau pamit dulu sekarang. Udah sore juga. Iya, terima kasih Pak ya. Agnes pulang dulu ya Pak ya. Mari Pak, makasih. Kisah ini adalah salah satu kisah nyata dan masih banyak dijumpai di sekitar kita yang beragam, di dekat kita, bahkan sangat dekat dengan kita. Kisah seseorang dengan kehidupan sederhana juga keterbatasannya. Seseorang yang terus berjuang dengan semangat, kesabaran, juga senyumnya. Sebuah kisah dan harapan yang menanti kepedulian kita. Sebuah kisah dan harapan dari atas papan dengan roda-roda kecilnya.